Anyer menjadi titik nol awal proyek ambisius Jalan Raya Pos digarap. Disinilah penanda titik nol itu berada. Jalan Raya Pos membawa ribuan kisah sejarah yang melintasi zaman. Jalur ini pula yang membuat distribusi surat menyurat menjadi lebih mudah dan dikenal luas dengan nama Jalan Raya Pos. Dari sini, tim jelajah Jalan Raya Pos memulai perjalanan dari titik 0 km Anyer menuju destinasi berikutnya yaitu Batavia alias Jakarta. Yap, lanjut jalan lagi. Selesai dari kantor pos Pasar Baru dan pos Blok Jakarta, sekarang kita menuju kota Bogor yang juga bagian dari jalur pos yang legendaris ini. Berangkat dari titik 0 Anyer, mampir di kantor pos Jakarta, dan sekarang tim jelajah Jalan Raya Pos tiba di kota Bogor. Penyisiran Jalan Raya Dendels ini dimulai dari Jalan Jambu 2 sampai Jalan Ahmad Yani dan menghubungkan dengan Istana Bogor yang dulunya dibangun Gubernur Jenderal Dendels di masa kepemimpinannya. Rampung sudah kita melewati kota Bogor. Sekarang kita lanjut menuju destinasi selanjutnya. Dari Bogor, tim jelajah Jalan Raya Pos menuju kota Bandung. Jika ditanya di mana batas antara Cianjur, Bandung, tentu para pegiat sejarah menyebut Raja Mandala adalah titiknya. Megahnya Raja Mandala merupakan sepotong jalan yang bersejarah yang tak hilang namun terabaikan. Akhirnya sampai juga kita di kota Bandung. Menjelma menjadi kota dengan kemajuan yang masif, Bandung juga banyak meninggalkan bangunan-bangunan peninggalan Belanda. Kalau saja Dendels masih hidup, tentu sang gubernur bakal tersenyum melihat jalan ini. Oke, lanjut lagi. Jelajah Jalan Raya Pos tujuan berikutnya adalah kota Cirebon. Kita bakal melalui jalur Sumedang. Usul punya usul, jalur Cadas Sumedang ini dibangun Dendels dengan kurang lebih 5.000 pekerja pribumi. Di lokasi ini diabadikan sebuah monumen berbentuk patung dua orang tokoh terpenting, yaitu Pangeran Kusumadinata atau Bupati Sumedang pada masa itu yang bersalaman dengan Dendels. Lanjut menuju Cirebon melalui jalur Jatiwangi, kota yang diambil dari dua kata, cai yaitu air dan rebon yaitu udang, berjarak 145 km dari Bandung jika kita merunut Jalan Raya Pos. Selesai sudah kita keliling kota Cirebon. Sekarang kita lanjut menuju titik destinasi berikutnya. Menuju poros tengah Pulau Jawa Jalan Raya Pos. Jika jalur Trans Jawa dibentangkan dalam peta, kota Pekalongan menjadi poros tengahnya. Menuju Semarang melalui Waleri, kita mampir di restoran Sari Rasa Waleri. Selain tempat makan, lokasi ini juga merupakan tempat transit bus antar daerah yang menjadi salah satu penopang roda perekonomian di Jalan Raya Pos ini. Setelah 128 km dari Pekalongan melewati Batang, Alas Roban, Waleri, dan Kendal, tibalah kita di Semarang.
Selamat tinggal Semarang, salah satu kota favorit gue di Jalan Raya Pos. Jelajah Jalan Raya Pos kita berlanjut melewati Demak, Kudus, Pati, hingga kota Rembang. Sampai di Rembang, Jalan Raya Pos membuat lengkungan jalan ke utara mengikuti kondisi geografis daerah setempat. Beli batik pusaka beruang khas Lasem mau langsung kirim ke Jakarta? Gampang, tinggal download aplikasi Posin aja. Kamu bisa dengan mudah melakukan pengiriman paket dengan mudah tanpa harus keluar rumah. Paket kamu akan langsung diambil saat itu juga loh. Tak banyak yang tahu kalau Rembang dulunya merupakan wilayah pelabuhan terbesar yang dimiliki Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Di sini terasa bahwa Dendels tidak mengubah secara sadis morfologi kota. Pemukiman etnis Tionghoa masih bertahan dengan umurnya yang lebih dari 4 abad. Masuk wilayah pesisir pantai utara di Jawa Timur ini, saya mulai dimanjakan dengan pemandangan laut yang indah. Pantai Juwanapati dan pesisir Tuban menjadi bagian Jalan Raya Pos yang mempunyai panorama laut lepas yang menakjubkan. Akhirnya, tim jelajah Jalan Raya Pos Kata Data tiba di Surabaya. Walaupun lelah, namun perjalanan ini memberikan saya banyak pengalaman dan pengetahuan. Surabaya. Banyak kisah tentang pembuatan Jalan Raya Pos di ibu kota Jawa Timur ini. Meski sebenarnya jembatan merah dan jalur lainnya sudah ada sebelum Dendels menggagas mega proyek jalan panjang ini. Dari Surabaya masih ada sekitar 200 km lagi menuju Panarukan, tempat proyek Jalan Raya Pos itu berakhir. Pakai PosPay, aplikasi keren Pos Indonesia, bisa digunakan untuk layanan Giro Pos dan layanan transaksi keuangan lainnya secara mandiri dan mudah. Keren kan? Enam jam perjalanan hanya menyisipkan sepintas beberapa kota yang sekedar kami lewati hari ini. Saatnya untuk top up dulu tap cash dari Bank BNI. Sekarang tuh limitnya bisa sampai 2 juta rupiah loh di top up. Jadi kalau di jalan tol nggak perlu tambah lagi, isi lagi, karena bisa dipakai buat selama perjalanan. Oke? Masuk ke wilayah Situbondo. Ada beberapa titik destinasi peninggalan Dendels yang rasanya sayang jika kita lewati. Ini kita sampai di stasiun Panarukan. Dulu nih penting banget keberadaan stasiun ini nih, tapi sekarang udah alih fungsi jadi tempat-tempat nelayan katanya. Nah, ini dia stasiun Panarukan. Ayo kita lihat.
sekarang kita lanjut ke mercusuar. Setelah dari stasiun Panarukan, nah sebelum kita sampai ke Tugu Monumen 1000 km Anyer Panarukan, nih gue mau mampir dulu nih ke mercusuar yang ada di Situbondo. Ini juga bersejarah banget. Nanti kita lihat ya tempatnya kayak gimana. Nah, ini menara suarnya yang ada di Panarukan. Jadi kalau dilihat mercusuarnya memang secara bentuk itu nggak jauh beda sama yang waktu kita lihat di Anyer. Tapi mungkin ukurannya dan radiusnya lebih kecil dibandingkan yang di Anyer sana. Tapi tetap fungsinya untuk memandu kapal-kapal nelayan yang ada di Panarukan ini. Nah, sekarang kita sudah sampai di Benteng Belanda di Panarukan. Nanti kita lihat ya, bentengnya seperti apa sih sekarang. Nah, inilah situs benteng Portugis. Jadi sebelum ke Monumen 1000 km, kita lihat dulu nih, benteng ini sekarang kayak gimana. Nah, inilah benteng Portugisnya yang ada di Panarukan. Wah, ini udah menjadi situs dan juga cagar budaya. Ini bentengnya dulu. Tapi sekarang udah hancur, udah dihancurkan dan beralih fungsi menjadi pemakaman. Akhirnya kami tiba di ujung akhir proyek Jalan Anyer Panarukan, tepatnya di Desa Waringin Amom, Kecamatan Panarukan. Ada sebuah tugu dan monumen yang tertulis 1000 km Panarukan. Monumen ini adalah penanda rampungnya proyek Jalan Raya Pos. Wih, ini rombongan Ikatan Motor Pos Indonesia nih, IMPI. Wah, mau kemana nih mereka nih? Jangan-jangan barengan lagi, sama-sama mau ke kilometer 1000. Mudah-mudahan sih barengan ya. Wah, keren Pos Indonesia. Wah, ini Oranger pasti. Ikatan Motor Pos Indonesia. Ini ikutin nyelusurin Jalan Raya Pos juga nih, Pak? Iya, Mantap, keren. Bapak mau kesini juga? iya. Karena ini memperingati pertama adalah 275 tahun layanan pos untuk negeri ini. Terus dalam rangka ya 17 Agustus yang ke-76 tahun. Wah iya. Gitu kan. Kita merayakan kemerdekaan. Nah, jadi ya. teman-teman ini khususnya dari Ikatan Motor Pos Indonesia yang merupakan karyawan pos dan juga manajemen ya. Kami dari Anyer sampai Panarukan sini gitu. Waduh. Di 1000 km nih. Waduh, gimana rasanya Pak 1000 km? Ya puas gitu ya. Puas ya? Nah, jadi ini Iya, merupakan iya. suatu penghargaan kita lah kepada bangsa Indonesia sendiri. Betul. Apalagi dengan Jalan Raya Pos ini merupakan sejarah yang harus diketahui oleh generasi muda saat sekarang gitu kan. Iya, karena kan Gitu. mungkin setelah ada jalan tol, jalur Pantura banyak yang nggak lewatin. Itu kan mulai dibangun tuh sekitar 1808 sampai 1809.
Iya. Ya, betul. untuk pembangunan Denles ini. Dan untuk pelayanan pos khususnya di 275 tahun ini itu mulai dari 1746. Oh. Jadi pos memang ini suatu perusahaan BUMN yang sejarahnya tuh dalam hal pengiriman surat, Iya. paket. Nah, tapi kan sekarang dengan perkembangan digital ya kita mengikuti Transformasi ya. dengan adanya Postpay. Ada Postpay, ada Posin aja. Iya, Wah, gitu. banyak transformasi, banyak inovasi yang udah dilakukan oleh Pos Indonesia di usia 275 tahunnya. Iya, Mas Bayu. Dan makanya kita sekarang seneng banget bisa ketemu di jalur Jalan Raya Iya, Pos ini. Anyer sampai Panarukan, Panarukan. 1000 km. 1000 kilometer, terus dulu Pak. Mantap, selamat ulang tahun untuk Pos Indonesia. Siap, terima kasih banyak. Wah, kalau begitu sekarang saatnya saya pamit dulu Pak. Mau kemana Mas Bayu? Udah mau ya terusin jalan sambil istirahat. Bapak mau kemana? Kita upacara dulu hari ini 76 tahun Indonesia merdeka. Boleh nih gitu Pak. Sip, Mantap, siap kalau begitu. Let's go Pak. hormat dulu, hormat. Proyek Jalan Raya Pos Dendels Anyar Panarukan menyisipkan berbagai cerita dan sejarah dengan semangat kemerdekaan dalam rangka memperingati 76 tahun Indonesia Merdeka dan 275 tahun Pos Indonesia. Tak ada salahnya kita rayakan dengan sederhana dan hikmat di tengah pandemi saat ini. Merdeka! Ayo Mas Bayu, kita ketemu teman-teman yang udah persiapan mau upacara 17 Agustus. Mantap. Kang, kenapa Kang? Ini merayakan upacara bendera, merayakan kemerdekaan di pinggir pantai ini sebenarnya gimana? Kenapa Pak? Di samping ada rasa kebanggaan bahwa Indonesia ini dengan tanah airnya, apalagi dengan laut-lautnya yang biru gitu kan, Cantik subur, ya? cantik sekali kan. Gitu. Siap Kang. Kita ikutan upacara ya Mas. Siap. Pada bendera merah putih, hormat, siap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Siap! Siap! Mari kita mengeningkan cipta untuk menghormati para pahlawan yang telah mendahului dan memperjuangkan negara ini. Mengeningkan cipta, mulai! Dengan cipta, selesai. Tanpa penghormatan, bubar, jalan. Wah, selesai semua upacaranya. Aduh, Kang Riki, saya mau mengucapkan terima kasih banget nih udah diajak ke sini ikut upacara, merasakan upacara bendera di Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76 di Pulau Jawa di bagian timur. Iya. Panarukan ini senang banget. Selamat ulang tahun sekali lagi, 275 Siap, tahun makasih. Pos membangun dan melayani negeri. Siap. Sehat dan sukses selalu. Siap. Oke. Makasih sama-sama Mas Bayu ya. Merdeka. Merdeka. Nah, itu dia sebuah tuntas jelajah jalan raya Pos dari 0 sampai 1000 km Anyar Panarukan, luar biasa.
Dan kita merasakan lagi romantisme jalur Dendels ya Kang ya. Siap. Bagaimana jalur ini penting sekali untuk membangun perekonomian masyarakat. Siap. Dan alhamdulillah sekarang semuanya tetap melakukan kegiatan walaupun di tengah pandemi. Siap. Mudah-mudahan sekali lagi seperti yang amanat Kang Riki tadi sampaikan, kita benar-benar bisa merdeka dari pandemi. Siap kalau gitu. Teman-teman, merdeka! 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 Merdeka!